Kali ini kita mau bahas yang lumayan hype di tahun lalu tapi sampai sekarang masih ditanyain dan dibanding-bandingin sama Cu2 lah, sama Adonis lah, sama KZDeFi lah, dan banyak ayam di range harga 200 sampai 300 ribuan lainnya. Hai semua, balik lagi di YouTube. 7Hertz Salnot Zero adalah ayam yang sedari lama saya penasaran, karena itu ayam yang udah cukup lama berumur tapi nggak jarang dibanding-bandingin dengan produk-produk yang baru. Dan akhirnya saya putuskan buat beli, dan gimana impresinya? Langsung aja kita cobain. Oke, pertama kita unboxing dulu secara visual boxnya, sama kayak rival-rivalnya ya, kecuali Cu memang niat kalau itu. Boxnya putih biasa, ada gambar ayamnya di depan dan di belakang. Di dalam box kita dapat ayamnya sendiri, terus ada ear tips yang lumayan colorful, terus dapat kabel, dapat kitab-kitab. Nggak ada yang spesial di dalam boxnya. Berikutnya untuk desain dan build quality. Biasa banget, mau bilang murahan juga boleh. Mungkin ini standar tahun lalu kali ya, karena kalau dibandingkan sama rival-rivalnya di tahun ini kayak KZDeFi yang udah pakai metal, Krilla, terus Adonis, Cu2 yang bodinya kayak tank, jauh banget untuk urusan build quality. Terasa plastik banget dan gap atau belahannya itu kelihatan. Secara desain sebenarnya menarik, ada tarikan garis-garis desain modern dan futuristik. Tapi jujur dengan desain kayak ginilah yang membuat saya selama ini nggak terlalu melirik ayam ini. Karena ya skeptis dengan fittingnya. Apakah akan nyaman dengan sudut-sudut yang kelihatan tajam seperti itu? Ya, itu adalah pandangan skeptis saya. Untuk ear tips ganti aja kalau teman-teman punya yang lainnya, karena terlalu murahan atau bahkan curah kualitasnya. Dipakai pun nggak nyaman karena terlalu tipis dan nggak enak aja. Terus untuk kabel sebenarnya oke, nggak selentur KZ memang, tapi secara visual dan warna ini lebih bagus di selera mata saya dibandingkan sama kabelnya KZ yang warnanya silver. Nah, tadi sempat nyinggung perkara fitting. Gimana fittingnya? Sebenarnya secara umum nggak ada yang aneh-aneh. Oke aja, cukup nyaman di kuping. No complaint buat kuping saya. Desain yang tajam-tajam kayak robot ternyata memang nggak jadi masalah. Oke, secara spesifikasi sebagai berikut. Dia pakai driver 10 mm dynamic driver. Impedansinya tertulis lebih dari 32 ohm, terus sensitivitasnya di 108 dB, frekuensi respon seperti banyak ayam di luar sana 10 sampai 20 ribu Hz, terus kabelnya pakai konektor 0,78 mm 2 pin. Nah, untuk tes kali ini saya coba untuk pakai kabel bawaan, ear tipsnya pakai AET08 dan pakai DAC Vio Q11 dengan source Apple Music. Oke, kita masuk ke bagian suara. Gimana suaranya? Gampangnya ini adalah KZDeFi yang lebih fun. Jadi kalau teman-teman merasa bosan dengerin KZDeFi lama-lama karena terlalu netral, ya ini aja jawabannya, Salnot Zero. Oke, kita bahas satu-satu. Nggak asik kalau langsung seperti itu. Kita mulai dari bassnya dulu. Sebenarnya bassnya itu oke, cukup bagus, cukup dapat energik sebuah lagu. Dia punya kuantitas yang cukup dan kontrol yang bagus. Gebukannya emang nggak bisa yang sampai dalam banget ya, tapi cukup, masih di bawahnya Cu2, tapi ya di atasnya KZDeFi. Buat dengerin lagu-lagu pop, dangdut, koplo masih oke banget, tapi buat EDM ya mending ke Adonis yang lebih nampol untuk kuantitas bassnya. Buat metalan secara speed sebenarnya oke, masih bisa ngejar double pedal, cuman nggak tahu di kuping saya nggak asik aja, entah kenapa. Terus untuk sektor mid, upper mid range-nya menurut saya ini bagus, dia balance, bening, dan open. Untuk vokalnya posisinya di tengah, nggak terlalu maju dan nggak terlalu mundur, nggak nyemprot dan nggak ada nyerang-nyerangnya. Cuman secara bobot memang kurang bisa berasa intim. Untuk vokal cowok oke aja, sementara untuk vokal cewek dia lumayan atau cukup airy. Overall untuk vokal bagus lah.
Secara instrumen kayak biola, gitar, piano, saksofon udah oke banget, nggak ada bunyi-bunyi yang aneh, nggak ada bumbu-bumbu yang seperti aneh-aneh lah pokoknya. Kalau dibandingkan sama Adonis memang ya kurang berbobot vokalnya ya. Tapi secara timbre, kenaturalan sebuah instrumen Salnode Zero lebih oke. Nggak ada bumbu-bumbu yang over di sini. Nah, ada yang mengejutkan sebenarnya untuk saya di sini. Untuk lagu-lagunya Sabrina, vokal jadi lebih berbobot dan feel-nya jadi lebih warm. Padahal nggak terlalu ketara untuk lagu-lagu atau vokalis lain. Nah, berikutnya untuk sektor high-nya dibandingkan sama Cu2, terus KZDivi dan Adonis, Salnode Zero ini yang paling nggak rapi menurut saya. Kasarnya simbal, hi-hat, dan pinch harmonic gitar sebenarnya mantep buat lagu-lagu metal. Ceres-ceresnya dapet dan bagus. Cuman ya itu agak berantakan kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya. Di volume tinggi atau bahkan peak lagu yang kenceng, buat yang sensitif kupingnya mungkin akan sedikit kurang nyaman ya. Ya sorry to say, emang rival-rivalnya lebih rapi dan presentasinya lebih jelas. Secara teknikalitas mungkin ini yang jadi pembeda dengan IM baru sekarang ya. Jauh kalau dibandingkan dengan Cu2, Adonis, apalagi KZDivi. Soundstage-nya itu biasa aja walau udah dikasih AET08. Terus detailnya sebenarnya cukup oke, asal nggak terlalu riuh musik dan instrumennya. Sementara untuk separasi antar instrumen, terus pinpoint dan 3D imagingnya, feel-nya B aja. Nggak jelek sih, cuman ya itu rivalnya punya nilai tawar yang lebih baik dan mungkin standar suara untuk IM di range harga 200-300 ribuan memang udah naik. Jadi kesimpulannya gimana? Apakah jelek dan menjustifikasi ya udahlah jangan beli? Enggak juga, nggak bisa gitu. Buat teman-teman yang pengen netral dengan sedikit bass boost dan nggak ngebosenin KZDivi, ya sebenarnya ini adalah jawabannya. Sementara yang pengen jeduk-jeduk ya mau dengerin lagu-lagu EDM atau koplo yang sangat banyak kuantitas bassnya, silahkan ambil Adonis. Cu2 juga bagus, cuman nggak terlalu bisa buat all-rounder, high-nya kurang dikit. Buat saya Salnode Zero ini mau dipakai all-rounder sebenarnya oke, tapi ya itu harus berdamai dengan keterbatasan teknikalitas dan build quality-nya. Harusnya sih kalau dapat harga murah atau bekas under 200.000 ya why not, gas aja buat harian oke kok. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya ceritain tentang impresi saya sama Salnode Zero dan beberapa perbandingannya dengan rival-rival di brand lain yang harganya sama. Kira-kira apalagi nih yang menarik di range harga segitu 200-300 ribuan? Rila mungkin ya. Next coba kalau ada kesempatan. Komen aja di bawah buat tanya-tanya atau diskusi bareng-bareng. Thanks sudah nonton sampai akhir dan seperti biasa kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.